Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Oase Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah juga pada kesempatan ini sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Sobah Surur MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mas Didi sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita ada agenda podcast Oase Ramadan yang temanya yaitu dari Al-Azhar untuk negeri. Nanti dari Al-Azhar ini seperti apa sumbangsinya atau kontribusinya untuk bangsa kita. Nanti Ustaz Sobah akan menyampaikan dan memaparkan, menjelaskan kepada para jamaah sekalian. Baik, Ustadz, mungkin kita langsung saja mulai, Ustadz ya. Tapi saya ingin bertanya dulu sebelum kita mulai, Ustadz, sehingga para hadirin yang melihat atau menonton video ini nanti akan tahu seperti apa Al-Azhar itu. Mungkin di awal-awal saya akan menyampaikan bahwa Ustaz Sobah ini adalah ketua Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang membidangi dakwah dan sosial, Ustaz ya. Ya, nah nanti untuk yang selanjutnya beliau akan menjelaskan terkait dengan Al-Azhar. Baik, Ustadz, ini kita ingin bertanya, Ustadz. Kita minta minta diceritakan atau minta dijelaskan sejarah Al-Azhar dari awal, Ustadz, dari dulu sampai sekarang, Ustadz. Seperti apa, Ustaz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Mas Dedi yang dirahmati Allah, insya Allah di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah insya Allah. Terkait dengan sejarah Al-Azhar, Al-Azhar ini dulu ketika dibuat sebuah lembaga yayasan belum bernama Al-Azhar. Tahun 1952, 7 April 1952 ini dibentuk sebuah yayasan. Namanya adalah Yayasan Pesantren Islam. Yayasan Pesantren Islam. Kemudian setahun kemudian 19 November 1953 mempunyai program membangun Masjid Agung Kebayoran yang di atas tanah 4,7 hektar. Sampai kemudian sekitar tahun 1958 masjid ini dianggap selesai. Belum sepenuhnya selesai, masih ada yang lain, tetapi sudah bisa digunakan. Dan oleh karenanya kemudian mengundang seorang dai yang bernama Buya Hamka ya untuk bisa menjadi imam di masjid ini. Nah, begitulah kemudian Buya Hamka dengan masjid yang masih belum sempurna 100% mengajak untuk bisa beraktivitas ngaji dan lain sebagainya, taklim, di samping tentu saja sholat-sholat fardu di masjid ini. Jamaahnya ya bermula dari pegawai-pegawai yang membangun masjid ini ya, satu baris, dua baris, sampai kemudian lambat laun jamaah ini menjadi banyak. Nah, lalu kemudian di tahun 1960 datang Syekh Al-Azhar dari Kairo yang bernama Mahmud Shaltut rahimahullah, datang ke Indonesia dan sempat mampir ke Masjid Kebayoran ini karena Buya Hamka sebelumnya di tahun sebelumnya diundang ke Al-Azhar Kairo untuk mendapatkan gelar doktor honoris causa di sana. Itulah maka kemudian mampir ke sahabatnya di Kebayoran Baru ini. Dan disinilah kemudian beliau memberikan nama dengan Al-Azhar.
Nah, ini ceritanya kenapa disebut dengan Masjid Agung Al-Azhar yang sebelumnya bernama Masjid Agung Kebayoran, begitu saja. Oh, belum ada Al-Azhar. Belum ada Al-Azharnya. Lalu aktivitas dakwah, aktivitas pengajian, kuliah subuh dan lain sebagainya diadakan oleh Buya Hamka, sampai kemudian jamaah merasa perlu untuk berinisiasi, kenapa tidak di masjid ini ada dibangun atau didirikan sekolah Islam. Nah, maka kemudian di tahun 1964 didirikanlah TK, SD, dan begitu seterusnya, sampai kemudian tahun 2000 ada universitas. Nah, ini cerita awalnya, yang tadinya dari sebuah masjid, sebagaimana harapan dari Syekh Mahmud Shaltut ketika memberi nama di Universitas Al-Azhar Kairo itu dulu juga bermula dari sebuah masjid Al-Azhar. Dari situ kemudian dibangunlah sekolah-sekolah. Nah, harapan itu alhamdulillah sampai sekarang terkabul. Kita mempunyai banyak sekolah, lebih dari 200 sekolah dari TK sampai SMA di berbagai kota di tanah air. Juga kegiatan-kegiatan dakwah dan sosial di berbagai tempat, alhamdulillah. Ya, Ustaz. Berarti awalnya ini Ustaz, Al-Azhar ini awalnya dari Masjid Agung Al-Azhar. Betul. Nah, belum ada sekolah berarti Ustaz ya? Belum. Nah, belum ada sekolah. Jadi mulai dari masjid, kemudian merambahlah kemudian ke dunia pendidikan formal yang tadinya hanya pengajian-pengajian, halakoh-halakoh di masjid, kemudian didirikan sekolah-sekolah yang formal. Nah, begitu. Iya, Ustaz. Kan tadi dari SMA, Ustaz. Nah, sekarang kan sudah ada universitas, Ustaz. Universitas Al-Azhar Indonesia, Ustaz. Apakah itu berbarengan atau misalkan baru berbeda? Tahun 2000 berarti sudah 21 tahun untuk universitasnya. Oh, universitas baru 21 tahun. Ya, baik, Ustaz. Untuk ini saat Al-Azhar kan sudah banyak berkiprah di masyarakat, terus di di pendidikan, terus di dakwah sosial. Nah, kita ingin tahu kiprah apa saja yang sudah dilakukan oleh Al-Azhar ini sampai saat ini, dari pertama kali berdiri sampai sekarang. Ya, fokus dari Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar pada 3 bidang. Ya, 3 bidang program. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah dakwah, dan yang ketiga adalah sosial. Nah, untuk yang pendidikan, alhamdulillah kita bisa berperan aktif di tanah air kita, di negeri kita, dengan membangun sekolah-sekolah di berbagai tempat, di berbagai provinsi di Indonesia. Tentu ini kita syukuri. Lebih dari 200 sekolah telah didirikan. Ya, ada yang sifatnya itu cabang, ada yang sifatnya itu kerjasama, ada yang sifatnya itu binaan. Ya, yang cabang artinya seluruh aset-aset dan semua ini adalah milik dari Yayasan Pesantren Islam yang di pusat ini. Sedangkan mitra artinya bekerja sama dengan yayasan-yayasan Islam yang lain di berbagai daerah, berbagai provinsi, kemudian mengikuti desain pendidikan Al-Azhar. Nah, kemudian ada yang sifatnya binaan. Binaan itu namanya Al-Azhar, tapi diselenggarakan oleh yayasan yang berbeda, bukan Yayasan Islam Al-Azhar, atas arahan petunjuk dari Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Nah, ini model-model pendidikan yang kita miliki. Alhamdulillah berkembang cukup bagus. Dan banyak sekali yayasan-yayasan, lembaga-lembaga Islam yang berupaya atau ingin menjadi mitra darinya. Artinya Al-Azhar dari sisi pendidikan Islam modern digandrungi, diminati,
dan banyak yang merespon secara positif untuk kemudian dikembangkan di berbagai daerah. Tentu saja kita memiliki kriteria-kriteria tertentu di mana bagaimana sekolah itu bisa atau yayasan yang ingin kerjasama itu bisa kita terima atau tidak. Ya. Oh, gitu. Nah, sementara yang di bidang dakwah, kita memiliki program-program baik di Jakarta dan sekitarnya kaitannya dengan program-program dakwah maupun ke berbagai daerah. Tentu saja program dakwah dan pendidikan ini kita menganut pada prinsip dakwah yang rahmatan lil alamin. Kita tidak condong ke satu atau kelompok tertentu ini, tetapi ingin merangkul, ingin merekat, ingin saling memperkuat antara lembaga-lembaga maupun organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Sehingga dalam faktanya anak-anak yang sekolah di Al-Azhar, yang datang ke Masjid Agung Al-Azhar, yang ini semua berasal dari berbagai golongan, berbagai ormas, berbagai lembaga Islam yang datang ke sini. Ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah, Persis, partainya juga begitu. Ada yang latar belakang orang tuanya partai, ada Golkar, ada PDIP, ada dan lain sebagainya, baik yang partai-partai Islam maupun yang bukan Islam. Semuanya kita terima, kita bina anak-anak mereka untuk bisa sekolah di Al-Azhar. Ini prinsip dari dakwah kita, dakwah yang rahmatan lil alamin, dakwah yang moderat, dakwah yang tidak memihak ke salah satu dari kelompok-kelompok atau ormas-ormas yang ada di Indonesia. Sehingga dengan demikian nampaknya itu yang menjadi ciri khas Al-Azhar, sehingga masyarakat menerima dari berbagai kelompok ormas menerima kehadiran Al-Azhar. Ya, sudah. Ustaz, kalau misalkan kita banyak mendengar atau banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, Al-Azhar itu sebenarnya milik siapa? Atau milik pengurus? Atau milik apakah milik wakaf? Kalau misalkan ada lembaga-lembaga wakaf, Ustaz, dia punya sekolah, punya perguruan tinggi, Ustaz. Nah, Al-Azhar ini sebenarnya gimana, Ustaz? Ya, Yayasan Pesantren Islam ini adalah yayasan milik umat. Ya, sejak awal didirikan tidak oleh kelompok tertentu, oleh mazhab tertentu, oleh ormas tertentu. Nah, itu terbukti dari kalau dilihat dari nama-nama para pendiri, terdiri dari orang-orang yang berasal dari suku yang berbeda-beda. Nah, ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari berbagai daerah. Nah, juga etnisnya juga bermacam-macam. Ada yang etnis Jawa, etnis Arab, bahkan ada di antaranya itu etnis Cina, Tionghoa. Ada ini. Ini satu gambaran sejak awal didirikan yayasan ini. Dan sampai hari ini pengurus pun terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan maupun latar belakang etnis dan latar belakang suku. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa keberadaan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar adalah karena umat, karena dukungan umat, karena perhatian umat terhadap Al-Azhar. Tidak didirikan oleh seseorang saja, tapi oleh kelompok yang berasal dari berbagai daerah dan latar belakang. Nah, ini maka besarnya Al-Azhar karena umat saling dukung-mendukung untuk memajukan Al-Azhar. Ya, Ustaz. Nah, Ustaz, kalau misalkan kan kita sering mendengar itu, Ustaz, kalau di lapangan atau di masyarakat itu, Al-Azhar ini kan
ketika orang mengenal Al-Azhar, mereka akan tahu bahwa itu pendidikan, Ustaz. Jarang itu Al-Azhar misalkan mereka menyebut yang lain gitu. Nah, ketika nyebut Al-Azhar mereka tahu itu pendidikan, sekolah gitu Ustaz. Nah, banyak di masyarakat itu yang bertanya, Al-Azhar ini kan sekolahnya apa namanya, bayarannya mahal gitu Ustaz ya. Dan apa namanya, seperti apa Ustaz sebenarnya kenapa Al-Azhar misal menangani untuk kelas menengah ke atas gitu Ustaz? Atau apa mungkin lembaga lain yang seperti Al-Azhar ini ada nggak yang begitu gitu Ustaz? Atau memang lembaga-lembaga Islam itu mungkin masih sedikit yang menangani untuk yang kelas menengah ke atas Ustaz? Seperti apa Ustaz mungkin Ustaz? Kita lihat dari sejarah berdirinya memang dulu ketika awal di tahun 60-an ketika mulai didirikan sekolah di lingkungan atau di bawah Masjid Agung Al-Azhar, jamaah nih anak-anaknya ada yang sekolah di sekolah-sekolah non-Islam yang dianggap oleh mereka sekolah-sekolah unggulan. Nah, maka kemudian ketika menjadi jamaahnya Buya Hamka, mereka berpikir kenapa anak-anak kita kok sekolahnya di sekolah-sekolah non-Islam. Ada gambaran dan pemahaman mereka bahwa karena belum ada sekolah-sekolah Islam yang dianggap punya standar atau punya kualitas yang seperti sekolah-sekolah non-Islam itu. Lalu kemudian jamaah ini bersepakat, kalau begitu kita dong buat. Bagaimana kalau kita membuat sekolah ininya? Itulah awal mula. Jadi memang awal-awal berdirinya diharapkan tidak sekedar sekolah, ya, tidak sekedar madrasah, tidak sekedar pendidikan yang asal ada, tetapi harus menjadi yang berkualitas. Harus bisa menyaingi sekolah-sekolah yang unggul-unggul itu, yang kebetulan sekolah-sekolah itu milik non-Muslim. Nah, itu cita-cita awal begitu, dan alhamdulillah dalam wujud kemudian cita-cita itu bisa, dan bahkan di beberapa tempat bisa unggul ranking 5 besar, 10 besar di berbagai tempat, itu nyataan. Maka kalau ada seorang cendekiawan mengatakan Al-Azhar sebagai lokomotif pembaharuan pendidikan Islam. Karena memang desainnya, katakan umpamanya ketika masjid ini didirikan, sekolah itu tidak namanya madrasah ibtidaiyah umpamanya, tetapi bernama SD Islam Al-Azhar, untuk kemudian bisa bersaing di pendidikan umum pada umumnya yang didominasi oleh sekolah-sekolah milik non-Islam. Ini awalnya. Sehingga kemudian sarana prasarana untuk menunjang kualitas itu tentu saja harus unggul pula, gitu ya. Nah, dengan demikian mungkin dianggap sebagian kelompok orang Islam menjadi mahal. Padahal kalau dihitung dari sisi fasilitas yang diberikan, ya hitung-hitungannya ya itu wajar. Karena sarana yang diberikan seperti itu. Nah, itu maka kenapa umat Islam yang kemudian memahami itu menyekolahkan di sekolah Al-Azhar. Kalau dikatakan mahal, tidak mahal. Memang Al-Azhar memberikan format pendidikan untuk kelas menengah ke atas, itu dari awal demikian. Dengan harapan bisa bersaing dengan itu, dan alhamdulillah dalam faktanya kemudian pendidikan kita bisa survive, dan tidak sekedar survive, bahkan bisa bisa bersaing dengan baik sekolah-sekolah negeri maupun sekolah-sekolah yang non Islam. Ustaz, kalau kita lihat tadi dari perjalanan Al-Azhar sampai sekarang pendidikannya, nah lulusan-lulusannya juga mampu bersaing di luar, Ustaz. Nah, saya dengar juga atau saya bahwa Al-Azhar ini di awal itu tidak langsung seperti sekarang ini, Ustaz. Misalkan mereka yang
sekolah itu sudah rapi, misalkan pakaiannya sudah busana yang sudah muslimah, misalkan sudah lengkap gitu, tertutup semua. Mungkin bisa diceritakan ke kita seperti apa di awal-awal sekolah Al-Azhar ini, Sob? Ya. Itu tentu saja tidak lepas dari cara atau metode dakwahnya Buya Hamka. Buya Hamka ini terkenal seorang dai yang lembut tetapi berprinsip. Seorang dai yang sangat luwes, sangat ramah, dan bisa menerima dari berbagai kelompok. Dan itulah maka dalam cerita-cerita kajian-kajian Buya Hamka, ada jamaah yang hadir yang masih belum berpakaian yang sempurna sebagaimana layaknya busana muslim. Toh itu oleh Buya Hamka tidak kemudian diusir atau dijauhi atau ini, tetapi pengajian tetap berjalan tanpa beliau keras menindak atau menghukum atau menegur mereka, dibiarkan saja dengan busana yang mereka pakai. Akhirnya lambat laun dengan kesadaran sendiri jamaah tadi yang pakaiannya belum lengkap akhirnya menjadi lengkap. Dan begitu banyak cerita, umpamanya cerita ketika dengan budaya, dengan seni di lapangan Masjid Agung ini diadakan wayang golek. Ini Masjid Agung ada wayang golek gitu kan. Di sanalah karena wayang golek ini disenangi oleh masyarakat bahkan dari kelas bawah maupun ini, sehingga pada masuk ke lapangan itu. Tentu pesannya adalah biar melihat masjid. Mungkin di antara mereka dan banyak di antara mereka yang belum masuk masjid, tapi setidaknya di sana ada masjid. Dakwah yang lembut seperti itu, metode yang ramah seperti itu rupanya berhasil. Termasuk di sekolah-sekolah Al-Azhar. Pada awalnya tentu mereka berbusana dengan busana yang belum sepenuhnya seperti yang sekarang kita lihat anak-anak SMP maupun SMA. Tapi kemudian lambat laun mereka ini. Di perguruan tinggi UAI juga demikian, tidak langsung mewajibkan semua mahasiswa dengan busana ini, tidak. Tapi nanti bertahap akhirnya dengan kesadarannya mereka ini. Saya kira dakwah semacam itu yang dilakukan oleh Buya Hamka patut kita teladani untuk bisa menerima keragaman, tetapi pada akhirnya nanti setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, mereka kemudian akan menjadi muslim yang lengkap, muslim yang sempurna. Tentu sebagai seorang muslim harus menjadi yang lebih baik, dan itu peran kita, peran Al-Azhar berupaya mendesain sedemikian rupa. Kalau keras maka mereka akan menjauh. Maka dengan lembut itulah, dengan ramah itulah mereka akan datang ke ininya. Nah itu terjadi baik di dunia pendidikan Al-Azhar maupun dakwahnya maupun kegiatan sosialnya. Ya, kegiatan-kegiatan sosialnya juga memberikan santunan, memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dengan berbagai pola dan cara-cara. Berupaya untuk merekrut, untuk mendekat kepada orang-orang yang kaya, wali murid, perusahaan-perusahaan yang bisa diajak untuk kemudian membantu memberdayakan masyarakat yang lemah. Ini metode yang digunakan oleh Al-Azhar sehingga masjid seperti halnya Rasulullah SAW dalam membina umat di masjid, baik di Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi, datang ke situ tidak hanya orang-orang yang berduit saja, tidak hanya orang-orang yang miskin saja, tapi ada orang-orang miskin, ada orang-orang yang kaya, ada orang-orang yang belum pinter, ada orang-orang yang pinter, dan begitu seterusnya. Pertemuan di situ membawakan perkembangan peradaban Islam, membawa kemajuan umat Islam. Kenapa? Karena yang kaya itu kemudian membantu yang miskin, kemudian yang pinter memberi yang bodoh, yang kurang pinter, yang punya kuasa, punya power
mengayomi yang lemah. Nah, itulah peradaban Al-Madinah Al-Munawwarah itu terjadi. Nah, kita di Masjid Agung Al-Azhar ini berupaya untuk bisa mencontoh tradisi dakwah Rasulullah yang diperankan saat itu oleh Buya Hamka, dan seharusnya kita semuanya ketika berada di Al-Azhar membuat model dakwah semacam itu, insya Allah Ustaz. Ya. Ustaz, ini kebetulan antum ketua Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang membidangi dakwah sosial, Ustaz. Nah, di dakwah sosial sendiri, Ustaz, yang sekarang ini kan kalau kita lihat sudah banyak sekali memberikan solusi kepada masyarakat, Ustaz. Nah, mungkin antum bisa menceritakan kiprah dakwah sosial Al-Azhar, Ustaz. Ya, di dakwah sosial ini ada namanya bidang-bidang. Ada direktorat dakwah sosial. Kemudian di bawahnya ada 3 bidang. Yang satu adalah bidang dakwah, itu yang menangani kajian, yang menangani tentang dakwah untuk pemuda, untuk ini dakwah. Kemudian ada lagi bidang sosial. Bidang sosial itu yang terkait dengan ada poliklinik, ada kesehatan, ya, menangani bahkan kita menangani tentang pemakaman, ya, yang sifatnya nah, lalu ada bidang yang namanya bidang pemberdayaan umat. Nah, pemberdayaan umat itu upaya untuk memberdayakan kelompok-kelompok lemah, ya, fuqara, masakin, untuk kemudian diangkat dengan berbagai programnya. Banyak sekali program-programnya. Alhamdulillah, ini lembaga zakat, LAS, wakaf, BMT Al-Azhar. LAS-nya ini sudah kategori LASNAS, lembaga amil zakat tingkat nasional yang bisa bergerak di seluruh Indonesia. Ini tentu karena kerja keras dari rekan-rekan, adik-adik, anak-anak kita yang berupaya untuk sekuat memberdayakan umat. Ini antara direktorat dakwah kita di yayasan ini, ada direktorat dakwah sosial, kemudian ada direktorat pendidikan dasar dan menengah, kemudian ada direktorat pendidikan tinggi. Ini saling sinergi, saling menguatkan untuk kemudian bisa menggerakkan semuanya ini dalam membangun negeri ini. Ustaz, ini mungkin tadi sudah banyak Anda jelaskan, sudah banyak dipaparkan. Ini mungkin yang terakhir, Ustaz. Kira-kira Ustaz, apa harapan Ustaz Soba untuk Al-Azhar ke depannya, Ustaz? Ya, tentu kita semuanya berharap agar Al-Azhar ini terus berkembang, terus maju. Sebagai namanya Al-Azhar itu artinya tumbuh berkembang, gemilang, jaya, begitu. Tetapi tidak hanya sekedar harapan. Ini mesti ada kerja keras, ya, mesti ada kerja ikhlas, mesti ada gigih, ya, ada al-juhdu, ada al-ijtihad, ada al-mujahadah, ada al-jihad. Tentu harus kerja keras dari semua pihak. Tidak bisa hanya dilakukan oleh pengurus saja, tidak bisa hanya dilakukan oleh guru-guru saja, tetapi seluruh stakeholder, seluruh yang di bawah keluarga besar Al-Azhar ini harus turut andil memiliki peran di posisi masing-masing untuk mengangkat dan menumbuhkan, mengembangkan Al-Azhar ini. Ini adalah yayasan, lembaga kita semuanya, hidup dan matinya tergantung kita. Tentu kita tidak rela kalau yayasan pesantren ini akan mati atau akan melemah, akan berkurang. Tidak boleh, tidak boleh. Mereka para pendiri sudah dengan susah payah mendirikan ini dan kemudian berupaya untuk mengembangkan sampai batas tertentu. Nah, kita yang sekarang ada meneruskan estafet perjuangan mereka tidak boleh berhenti, ya, tetapi harus terus bergerak, harus dengan tentu disesuaikan dengan zamannya.
tahun 50-an, 60-an tentu beda dengan tahun 70-an, 80-an. Apalagi tahun 2000-an seperti yang sekarang ini, suasana sudah berubah, serba IT, serba ilmu pengetahuan, serba teknologi, ya. Maka anak-anak muda kita ajak untuk mengembangkan ini dengan sesuai dengan zamannya. Mudah-mudahan harapan ini, dan saya sangat positif karena anak-anak muda yang bergabung di kami di Al-Azhar ini cukup banyak dengan berbagai profesi dan latar belakang keilmuan yang bermacam-macam. Maka saya sebagai pengurus, salah satu pengurus di YPI Al-Azhar, sangat-sangat optimis bahwa Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar akan terus gemilang, akan terus jaya. Mudah-mudahan di bulan suci suci Ramadan ini kita doa-doa kita terkabul dan Al-Azhar akan terus maju dan berkembang insyaallah. Baik Ustaz, insyaallah Ustaz. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Ustaz tadi sudah kita banyak sharing dan diskusi Ustaz. Sudah banyak penjelasan atau pencerahan buat kami semua Ustaz, terutama bagi kami yang berjuang di Al-Azhar ini. Berarti para jamaah semua, berarti Al-Azhar ini bukan punya pengurus, begitu Ustaz ya, bukan punya orang yang bekerja di sini. Al-Azhar ini punya umat yang perlu dibela, diperjuangkan, dan harus tetap dijaga kelestariannya. Karena jadi Al-Azhar ini punya umat semuanya, umat Islam saja. Jadi bukan perorangan, bahwa Al-Azhar ini punya umat. Saya kira diskusi kita, sharing kita hari ini kita cukupkan karena waktu sudah menunjukkan sudah di akhir. Baik, kita tutup kalau begitu saja. Kita tutup. Mungkin ini saja dari kami. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.